Kalau saja tidak ada pergantian start di tengah jalan, besar kemungkinan Kamen Rider Hibiki akan jadi salah satu seri Kamen Rider terbaik, bahkan mungkin mengalahkan Black Sun. Kamen Rider Hibiki adalah series Kamen Rider Heisei awal yang sangat ambisius. Series ini punya semangat yang kuat untuk menciptakan tokusatsu yang benar-benar berbeda dari pendahulunya. Di masa itu, Toei juga sedang menghadapi pesaing yang cukup overpower, yaitu Toho, dengan seri Go Seishin Grand Caesar. Grand Caesar hadir dengan cerita yang lebih dewasa, jumlah hero yang banyak, dan secara penjualan mainan bahkan disebut-sebut mengalahkan Kamen Rider Blade, seri sebelum Hibiki. Di tengah situasi itu, Toei justru merilis Hibiki, sebuah seri yang tidak berfokus pada rider gagah berani yang terus bertarung melawan monster, tapi pada kisah seorang anak laki-laki biasa yang bertemu dengan sosok yang ia kagumi. Kalau di Kamen Rider lain, kita akan dibuat tegang, penasaran, dan terpacu oleh konflik besar. Di Hibiki, kita justru diajak melambat, merenung, merasakan hubungan guru dan murid yang hangat, tenang, dan penuh makna, terutama pada episode awal. Halo teman-teman, selamat datang di channel Film Studio dalam segmen Yaping Film, tempat kita membahas anime, tokusatsu, dan series di Jepangan. Di video kali ini, aku akan mereview Kamen Rider Hibiki yang dirilis pada tahun 2005. Sedikit peringatan, video ini mengandung spoiler berat. Buat kalian yang alergi spoiler, silahkan skip dulu dan kembali lagi jika kalian penasaran dengan opiniku terkait series ini. Dan di video ini juga aku mencoba sedikit mengubah cara aku mereview. Kalau kalian merasa kurang nyaman dengan gaya ini, silahkan tulis di kolom komentar supaya kedepannya aku bisa menyajikan konten yang lebih optimal. Tanpa berlama-lama, ini dia Kamen Rider Hibiki. Di dunia Kamen Rider Hibiki, para rider disebut sebagai Oni. Mereka adalah manusia biasa yang memperoleh kekuatan melalui latihan berat dan disiplin yang tinggi untuk melawan monster pemakan manusia yang bernama Makamu. Kita mengikuti cerita dari sudut pandang Asumu, seorang remaja lugu, kurang percaya diri, dan sedang berada di fase transisi dari SMP ke SMA. Suatu hari, Asumu bertemu dengan seorang Oni bernama Hibiki. Sosok yang aneh, santai, tapi juga bijak dan menenangkan. Melalui interaksi Hibiki dan para Oni yang lain, Asumu belajar tentang keberanian, kedewasaan, dan kebijaksanaan menjalani hidup. Bukan lewat ceramah panjang, tapi lewat pengamatan, kebersamaan, dan pengalaman. Jujur, sebelum menonton Hibiki, aku sempat takut. Takut kalau series ini bakal punya plot berat ala Kamen Rider Heisei awal seperti Faiz, Blade, ataupun Ryuki. Tapi justru sebaliknya, di episode-episode awal, aku langsung dibuat tertarik. Kita disuguhkan banyak shot yang tenang dan eksploratif, dipadukan dengan scoring musik yang terasa elegan. Salah satu contohnya adalah adegan Asumu berangkat ke sekolah dengan kamera mengikuti ritme musik dan interaksi antar tokoh menggunakan lantunan lagu seperti drama musikal. Menjadikan ketakutanku akan plot berat belahan hilang.
Bahkan di adegan pertarungan Hibiki melawan Makamo, kalau kalian perhatikan baik-baik, tidak ada tensi tegang seperti serial Kamen Rider biasanya. Scoringnya justru menggunakan musik tradisional Jepang yang memberikan rasa tenang, hampir meditatif, meskipun berada pada pertarungan yang cukup intens. Dan inilah yang menjadikan Hibiki menarik untuk diikuti. Fokus ceritanya bukan pada mengalahkan Makamo, tapi pada hubungan Asumu dan Hibiki. Kita melihat Hibiki dari sudut pandang Asumu, sebagai sosok yang kadang konyol, santai, tapi di saat yang sama matang secara emosional. Dia bukan guru yang terus memberikan petuah bijak. Dia hadir sebagai tempat bersandar bagi Asumu, dan juga tempat bercerita ketika dia lelah dan takut dalam menjalani hidup. Asumu adalah anak yang tumbuh tanpa figur ayah, dan wajar saja kalau dia menggantungkan dirinya kepada Hibiki dan menganggapnya sebagai panutan. Relasi guru dan murid bagiku terlalu sederhana untuk menggambarkan ikatan dari mereka berdua. Kadang Asumu datang ke tempat Hibiki hanya untuk alasan sepele. Bahkan di saat Hibiki sendiri sedang kesulitan dengan tugasnya sebagai Oni. Tapi Hibiki selalu mendengarkan, tersenyum, dan hadir sepenuh hati. Karakter Asumu juga terasa sangat manusiawi. Ini bukan aktor anak yang berperan sebagai anak kecil. Ketakutan soal ujian masuk SMA, ketidaktahuannya soal perasaan teman masa kecilnya, sampai hal-hal bodoh seperti datang hanya untuk bilang aku lulus, semua itu terasa dekat. Setidaknya sangat dekat buatku. Para Oni yang lainnya pun digambarkan dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi punya satu kesamaan, yaitu kebijaksanaan. Menurutku, para Oni ini adalah representasi nilai-nilai Buddhisme yang mengajarkan tentang ketenangan, pengenalan diri, dan pengendalian emosi. Dan semua itu disampaikan dengan pendekatan show don't tell, sesuatu yang jarang kita temui di Kamen Rider sebelum ini. Sayangnya, pendekatan yang tenang dan subtil ini kurang diminati pada masanya, terutama oleh anak-anak yang secara alami lebih tertarik pada desain hero yang glamor dan cerita yang meriah. Penjualan mainan Hibiki pun menurun, dan Toei mengambil keputusan yang fatal dengan mengganti tim produksi di tengah jalan. Sejak titik itu, Hibiki perlahan kehilangan jiwanya. Dimulai dari kemunculan karakter kakek misterius dengan pedang sakti untuk memperkuat Hibiki, tanpa sadar ini merusak nilai yang dibangun di awal bahwa siapapun bisa menjadi Oni melalui pelatihan dan tekad, bukan lewat benda khusus. Para Oni yang pada awalnya merupakan simbol kebijaksanaan, berubah menjadi karakter dangkal dan konyol, termasuk Hibiki sendiri. Asumu tiba-tiba menjadi karakter dewasa tanpa alasan yang jelas. Cerita hubungan Asumu dengan Hibiki bergeser ke pertarungan dan drama antar Oni. Lalu muncul karakter Kiriya yang sejak awal terasa menyebalkan, dengan perkembangan karakter yang tidak jelas. Namun secara ajaib diterima sebagai Oni tanpa perubahan yang berarti. Keberadaan Kiriya menjadi seorang Oni menandakan runtuhnya perwujudan ajaran Buddhisme yang dibangun sejak awal series. Shot-shot eksploratif berangsur-angsur hilang, scoring musik yang elegan tergantikan oleh pendekatan yang klise. Ada juga kritik soal minimnya penjelasan tentang Makamo. Untuk bagian ini aku pribadi tidak terlalu setuju, karena menurutku fokus serial ini bukan tentang pertempuran Oni dan Makamo, tapi tentang hubungan antar manusia. Jadi menurutku penjelasan apa itu Makamo bukanlah hal yang cukup penting dalam series ini. Bahkan sebelumnya aku berharap bahwa pertempuran Oni dan Makamo adalah pertempuran tanpa akhir. Dan benar, harapanku terjawab di akhir series.
Tapi ironisnya ketika aku sampai di akhir series dan menemukan bahwa pertarungan ini adalah siklus yang terus berulang, aku tidak merasakan makna apapun karena para karakter yang seharusnya menjadi inti cerita sudah dibunuh terlebih dahulu. Aku benar-benar percaya jika Hibiki tidak mengalami pergantian tim produksi di tengah jalan, series ini akan menjadi series nomor 1 favoritku dan mengalahkan series Kamen Rider Black Sun. Sayangnya, pesan moral yang dalam tergantikan oleh dialog yang penuh kata mutiara. Nilai yang dibangun runtuh oleh keputusan jangka pendek. Meski begitu, aku tetap merekomendasikan Hibiki, terutama untuk kalian yang menyukai drama Slice of Life. Setidaknya kalian bisa merasakan keindahan hubungan Asumu dan Hibiki di awal series. Sekali lagi, ini adalah opiniku. Jika kalian tidak setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan kepala dingin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka, agar channel ini tidak berakhir selayaknya series Kamen Rider Hibiki.